saudara, dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih setianya, kasih kemurahannya tuh. Kita bisa berada di tempat ini, kita berkumpul bersama, memuji nama Tuhan, menyembah Dia, Allah yang sangat luar biasa. Dan kita bersyukur sepanjang kehidupan kita, sepanjang minggu yang telah berjalan ini. Kita tetap beroleh kekuatan, kita tetap oleh Allah kita yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, karena Dia adalah penolong kita. Mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Dia. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan
Mari mulai sembah Dia, bukan dengan akal budi, tetapi dari hati saudara. Menghampiri tahta kasih karunia-Nya dengan penuh ucapan syukur. Menghampiri Dia dengan sebuah kerinduan. Menghampiri Dia dengan penuh rasa terima kasih, sebab tanpa Dia saudara tidak bisa berbuat apapun. Hampiri Dia dengan ucapan syukur. Oleh sebab kebaikan-Nya berlaku atas setiap saudara. Melindungi, memelihara. Haleluya. Hanya kepadamu ya Tuhan kami naikkan pujian kami, penyembahan kami. Oleh karena Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu. Ya Tuhan, ya Yesus. Sekali lagi katakan Yesus. Haleluya. Yesus. Karena laba baba sikiri di Anamu di dalam lama. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. 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 Sungguh Yesus, Engkaulah Tuhan
Kaulah Raja dalam hidup kami. Kau yang memelihara kami. Engkau yang memberi perlindungan buat kami. Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu pagi hari ini. Kami menyadari begitu Engkau Tuhan yang sangat baik. Kami menyadari bahwa sampai saat ini kami ada oleh karena Engkau yang memelihara dan melindungi kami. Sementara maut berjalan berkeliling, kami Engkau lindungi, kami Engkau pelihara. Sementara bencana kelaparan menyerang banyak orang, Engkau memelihara kami. Makanan kami Kau sediakan, air minum kami berlimpah. Kami tidak sedikit pun kelaparan. Semua karena kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur. Kami naikkan terima kasih kami ya Tuhan. Sementara banyak orang sedang berjalan dalam kematian, kami dalam pemeliharaan-Mu dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur dan penyembahan kami kepada Tuhan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan biar dalam ibadah ini kami mohon Engkau mewahyukan firman-Mu. Kebenaran-Mu Kau beritahukan kepada kami. Jalan-jalan-Mu membuat kami mengerti. Sehingga kami tahu dan mengerti bagaimana kami harus hidup melewati hari demi hari kami. Kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon arahan-Mu. Dan marilah Roh Kudus buat kami lebih mengerti akan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Wahyukan kebenaran-Mu dalam hidup kami, di dalam hati kami masing-masing. Sehingga itu juga mengubah karakter kami. Mengubah hati kami. Hati yang keras dilembutkan. Hati yang keras diganti dengan hati yang lembut oleh karena kebenaran firman-Mu. Marilah Roh Kudus kuasai hati setiap kami. Marilah Roh Kudus buka pikiran roh kami, sehingga kami mengerti setiap kehendak-Mu. Bapa di sorga, inilah anak-anak-Mu. Kiranya pengurapan daripada-Mu memenuhi setiap kami, membuat kami mengerti dan membuat kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan kami menjadi display kerajaan Allah. Kami menjadi orang-orang yang menjadi tuntunan buat orang-orang di sekeliling kami. Sehingga banyak orang datang dan menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dan biar di atasnya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan kami siap menerima kebenaran. Kami siap menerima berkat lebih lagi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Yang siap terima berkat lebih lagi, mari katakan bersama-sama. Amin. 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 Haleluya. Saudara silakan duduk. Rupanya ada hal yang Tuhan masih ingin berbicara kepada kita mengenai firman Tuhan minggu lalu. Saya berbicara tentang bagaimana kita kembali ke Bethel. Bagaimana kita kembali kepada hubungan kita pada Tuhan. Bagaimana kita kembali kepada rumah Allah. Bagaimana kita kembali kepada hati yang menyembah kepada Tuhan. Sebab memang dalam hidup ini kebanyakan suara banyak suara berseliweran di sekeliling kita. Dalam hidup kita ini banyak suara yang datang. Baik itu dari televisi, baik itu dari radio, baik itu dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, coba perhatikan kira-kira perkataan siapa yang lebih dominan datang dalam hidup saudara. Ini dia. Perhatikan perkataan siapa yang lebih dominan dalam hidup saudara. Perkataan media, perkataan-perkataan dari orang-orang di sekeliling kita, ataukah itu firman Tuhan, yang perkataan firman Tuhan yang lebih dominan dalam hidup saudara. Saya ajak saudara buka dalam kitab Yosua pasal yang pertama, yang ke-7 sampai yang ke-8. Yosua pasal yang pertama, yang ke-7 dan yang ke-8. Yosua. Ini adalah peristiwa bagaimana ketika pertama kali Yosua, hari-hari awal ketika Yosua menggantikan Musa menjadi pemimpin besar umat Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Yosua sempat ketakutan, Yosua sempat tidak percaya diri. Tetapi rupanya perkataan ini yang membuat Yosua menjadi berani. Yosua pasal yang pertama, yang ke-7 dan yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi rupanya jaminan daripada Tuhan itu bukan cuma saudara berhasil. Banyak orang yang berhasil di atas muka bumi ini, cuman mungkin sedikit orang yang beruntung. Amin. Amin saudara. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Banyak orang berhasil, tetapi dan engkau akan beruntung. Nah, beruntung ini faktor Tuhan saudara. Tetapi jangan saudara buat bahwa beruntung ini mendiskaun kerja keras saudara. Gak ada. Beruntung di sini tidak mendiskaun kerja keras saudara. Keberuntungan di sini tidak mendiskaun keuletan saudara. Keberuntungan di sini tidak mendiskaun perjuangan saudara. Enggak. Jangan salah. Tetapi keberuntungan ini akan tetap ada pada saudara buat setiap orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan dalam bekerja, dalam apapun juga. Nah, kembali lagi bahwa ini yang perkataan yang didengarkan oleh Yosua sehingga dia berani, sehingga dia mendapatkan kekuatan untuk memimpin bangsa yang besar untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, pertanyaan yang kedua adalah begini. Yang pertanyaan pertama adalah perkataan siapa yang lebih dominan dalam hidup saudara. Dan yang kedua adalah begini saudara. Bahwa dalam hidup kita ada satu musuh yang tidak akan pernah membiarkan saudara menang. Satu musuh yang tidak akan pernah membiarkan saudara berhasil. Kalaupun keberhasilan, kalaupun kemenangan saudara nikmati, dia akan berusaha mengambil jauh lebih banyak daripada apa yang saudara dapat. Tentu saja semua kita setuju bahwa musuh utama kita itu bukan tetangga kita. Musuh utama kita bukan orang-orang di sekeliling kita. Sebab pertempuran kita tidak melawan darah dan daging. Tapi musuh kita adalah apa? Iblis. Nah, kita harus tahu bahwa kira-kira apa yang buat iblis gemetar hari-hari ini. Apa kira-kira yang membuat iblis menjadi ketakutan hari-hari ini. Saya memberitahu buat saudara bahwa yang membuat iblis gemetar adalah bukan ketika saudara melayani Tuhan.
Yang membuat iblis gemetar bukan ketika saudara berdiri di mimbar berkhotbah, main musik, pimpin pujian, atau di balik layar multimedia saudara, lalu iblis gemetar kan saudara. Enggak, saudara. Yang membuat iblis gemetar juga bukan program-program gereja. Bukan. Karena apa? Karena iblis punya program yang jauh lebih besar daripada program kita. Programnya apa? Hancurkan dunia, hancurkan setiap manusia, hancurkan setiap terutama anak-anak Tuhan. Program dia jauh lebih besar, saudara. Bahkan saya ketika saya menyadari ini, lalu saya bayangkan saat-saat kita sama-sama duduk membahas program, saya pikir ketika kita duduk bahas program, iblis sedang tertawa. Mentertawakan kita yang sedang membahas program. Tetapi kita lupa membahas satu hal yang lainnya. Ini dia. Yang paling dibenci iblis, yang paling membuat iblis gemetar adalah apa? Ketika umat Tuhan menyembah Tuhan. Ketika saudara menyembah Tuhan. Ketika gereja menyembah Tuhan. Ini dia. Berbicara kembali ke Betel, itu membangun keintiman kita dengan Tuhan. Dan keintiman itu akan terbangun, tidak ada cara yang lain kecuali kita menyembah Dia. Ini dia. Itu membuat iblis gemetar. Itu yang membuat iblis ketakutan, saudara. Makanya mari dalam kondisi new normal ini. Saya mengajak saudara kita new normal. Jangan jadi penonton. Amin. Jangan jadi penonton. Tapi terlibatlah. Sebab kalau penonton ini cuma pengen main aman. Itu penonton. Ya kan? Tapi saya ajak saudara jangan jadi penonton. Penonton cuma apa? Main aman. Penonton cuma apa? Enggak mau resiko. Tapi saya mengajak saudara ayo terlibat. Menyembah Tuhan. Ini dia. Para imam-imam musik, worship leader, ketika saudara menyanyi, bayangkan bahwa di depan saudara ada Yesus yang saudara sedang sembah. Ketika saudara menyembah Tuhan di tempat duduk saudara, hey, saudara sedang menyembah Tuhan, saudara sedang tidak mengikuti sebuah nyanyian. Tapi semua menyembah. Bayangkan Yesus ada di sini. Dan memang tujuan kita semua ini adalah untuk siapa? Untuk Dia. Bermain musik untuk Dia. Mimpin pujian untuk Dia. Saudara duduk di situ menyembah untuk Dia. Ada pemimpin pujian, ya biar tertib. Ya kan? Nanti yang satu nyanyi lagu apa, yang satu nyanyi lagu apa. Nanti kalau gak ada pemimpin pujian kan gak tertib. Biar tertib. Pemimpin penyembahan, pemimpin pujian. Tetapi audiens kita adalah sorga. Ini dia. Karena mungkin selama ini kita terjebak. Gereja terjebak dengan bermain konser. Audiensnya adalah jemaat. Makanya harus yang skillful dan bagaimana? Bukannya tidak setuju orang yang skillful. Yang melayani Tuhan harus skillful. Bahkan Alkitab mencatat Daud berkata begini, Tuhan melatih tanganku untuk berperang. Sehingga apa? Dia menguban dengan tidak sehelai rambut pun meleset. Skillful. Ini dia. Tetapi berlatih. Tanpa pengertian ini saudara, berbahaya. Ini dia. Makanya gereja terpancing bikin konser. Tiap minggu dibikin konser, kelihatannya bagus. Hei, gereja sedang dalam taraf, kita ini sedang taraf berjalan sampai pada taraf bagus. Menyembah, bagus. Gedung gereja, bagus. Ibadahnya, bagus. Kita cuma sampai pada taraf itu. Tapi kita harus naik lebih tinggi lagi. Bukan hanya sampai taraf bagus. Tetapi sampai pada taraf benar-benar menyembah Tuhan. Makanya sejak awal saudara yang perhatikan. Selama pujian, ibadah. Dari dulu sampai sekarang. Saya tidak mau ada selipan. Selipan apa? Penyerahan anak. Selipan apa? Persembahan diakonia, misi, perpuluhan dan lain sebagainya.
Selipan apa lagi? Ada banyak selipan di tengah-tengah penyembahan. Enggak mau saya. Penyembahan kepada Tuhan enggak boleh disela. Amin. Amin, saudara. Enggak boleh disela. Saudara orang tua, kalau ada anak sedang berbicara dengan saudara, lalu ada orang lain lagi yang menyela. Saudara enggak suka kan? Ini lagi bicara. Tetapi berapa banyak kali gereja menyela penyembahan kita pada Tuhan. Ini nih. Ini yang sangat dibenci oleh iblis. Ini yang sangat dibenci oleh iblis. Yaitu apa? Penyembahan. Mengapa iblis benci? Karena dia juga ingin disembah. Iblis ingin disembah. Kalau saudara baca Alkitab, saudara kan tahu ketika iblis ini punya kesempatan ketemu dengan Tuhan face to face. Kapan iblis punya kesempatan ketemu dengan Tuhan face to face? Ketika Yesus jadi manusia. Jadi kronologinya begini, saudara. Kronologinya begini. Jadi waktu iblis dikutuk di Taman Eden, Tuhan berkata kepada iblis begini. Dari benih perempuan ini, ia akan menginjak kepala ular dengan tumitnya. Jadi iblis tahu bahwa akan ada keturunan dari wanita yang akan menghancurkan dirinya. Dan sejak saat itu, ini saya bayangkan ini. Sejak saat itu dia tunggu-tunggu, saudara. Siapa kira-kira anak manusia yang lahir dari seorang perempuan yang akan menghancurkan, yang akan menginjak kepalanya. Dia pasang kuda-kuda. Makanya ketika Musa lahir, perhatikan baik-baik. Seluruh anak bayi dibunuh. Seluruh anak bayi dibunuh. Makanya Musa diselamatkan. Dia dihanyutkan di sungai. Saudara tahu arti kata Musa? Arti nama Musa itu adalah apa? Diangkat dari air. Karena memang dia ditemukan di sungai. Dihanyutkan. Dan pada waktu Yesus lahir, perhatikan. Herodes membunuh semua anak bayi. Bahkan yang berumur 2 tahun ke bawah. Dihabisin. Dibantai semua. Ini dia. Semua anak umur di bawah 2 tahun. Dan ketika itu terjadi, iblis pikir sudah aman. Dia gak tahu bahwa Yesus masih hidup. Sampai pada waktu Yesus dibaptis. Jadi kronologinya begitu, saudara. Sampai pada waktu Yesus dibaptis. Begitu Yesus keluar dari air, terbukalah langit. Dan dari sorga, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Betul? Dan pada waktu itu dengar, bukan cuman Yohanes Pembaptis yang mendengar, tetapi iblis juga mendengar. Ini dia. Jadi ketika dia selesai dibaptis, iblis selalu berusaha mendekati yang namanya Yesus ini untuk apa? Untuk dibunuh. Dengan segala macam cara. Sampailah kronologinya setelah dibaptis. Yesus puasa 40 hari. Di padang gurun iblis datang kepada Yesus. Di tengah-tengah kelaparan, iblis berkata kepada Yesus, kalau engkau anak Allah. Dari mana iblis tahu Yesus anak Allah? Karena dia dengar sendiri ketika Yesus selesai dibaptis. Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Ini dia. Tahukah saudara? Strategi iblis adalah apa? Dia berusaha untuk membuat saudara dan saya membuktikan diri. Membuktikan diri siapa kita. Padahal ketika semakin kita membuktikan diri, semakin kita jauh dari apa yang ingin kita buktikan. Ini dia. Cuman sayangnya seringkali kita terpancing. Gereja berusaha membuktikan diri bahwa ini adalah gereja yang diurapi. Sehingga bikinnya aneh-aneh. Gitu kan? Sehingga bikinnya yang enggak-enggak. Yang enggak disuruh pun dibikin. Kan begitu.
Yesus tidak tergoda ketika iblis berkata, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Yesus tidak berusaha membuktikan diri. Emang aku anak Allah? Bisa. Kalau saya jadi Yesus, langsung saya jadikan Burger King. Oh, kan gitu. Tapi saya bukan Yesus. Dan Yesus tidak tergoda. Ini dia. Dan kalau ada orang-orang di sekeliling kita yang mendorong kita untuk membuat kita membuktikan diri, saudara jangan terpancing. Sebab itulah iblis. Dia berusaha mendorong saudara untuk apa? Membuktikan diri. Semakin saudara membuktikan saudara benar, saudara akan kelihatan salah, percayalah. Semakin saudara membuktikan saudara pandai, saudara akan kelihatan bodoh, saudara. Jadi saudara gak perlu membuktikan diri. Karena pembuktian itu akan datang dalam hidup saudara. Seiring dengan apa yang saudara kerjakan. Itu akan membuktikan siapa saudara sesungguhnya. Amin. Ini nih. Jadi jangan tergoda. Tipuan agama itu menggoda. Membuktikan diri. Dan sayangnya sekali lagi gereja terjebak di dalamnya. Bahkan beberapa kali mungkin kita juga terjebak di dalamnya. Kita minta-minta Tuhan. Kenapa kita minta? Karena kita gak disuruh. Maka kita minta. Betul? Kalau kita disuruh Tuhan, kita gak perlu minta. Ini dia. Minta Tuhan, oh Tuhan berikan biaya yang segini besar untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kenapa minta? Karena gak disuruh. Kalau kita mendengar, gereja mendengar suara Tuhan, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia tahu minimal, dia tidak tahu 100%, tapi dia minimal tahu jejak-jejaknya. Tuhan itu seperti ini. Kita harus begini, kita harus lakukan ini. Ini dia. Makanya minggu yang lalu saya berbicara untuk kembali ke Bethel, itu diperlukan sebuah hubungan. Hubungan yang berdasarkan apa? Kasih. Maka timbul apa? Kerelaan. Bukan karena harus. Ini dia. Menyembah Tuhan. Karena sebuah kerelaan. Dan kembali lagi. Gereja sedang terjebak dalam sebuah bentuk. Bentuk bangunan. Bentuk ibadah. Bukan menyombongkan diri tetapi ada sesuatu yang bukan saya suka mendengarnya, tetapi memang itulah kita. Kalau ada orang yang baru pertama kali hadir di ibadah kita lalu dia bilang, kok gak ada ini ya? Kok gak ada itu ya? Memang itu gak perlu. Oh iya ya, gak ada gak ada liturginya, simple ibadahnya. Karena memang kita tidak mau terjebak bentuk. Berapa banyak kita terjebak bentuk? Salah satunya simpel, terjebak bentuk tuh begini. Kalau menyembah itu harus begini. Kalau berdoa harus begini. Siapa saudara berpikir bahwa doa itu harus tutup mata coba? Tapi kita pikir doa itu tutup mata. Padahal di Alkitab gak tertulis doa tutup mata. Tapi kita pikir doa harus tutup mata. Tutup mata hanya buat biar saudara bisa konsentrasi lebih baik. Ya kan? Suatu saat ada seorang yang protes. Saya tidak setuju dengan hamba Tuhan itu. Kenapa? Doa dia buka mata. Masa sih? Lalu saya bilang gak apa-apa lah buka mata. Kenapa harus tutup mata juga? Lalu saya lihat. Gimana sih cara nih orang ini berdoa buka mata? Ya memang agak nyebelin juga sih. Jadi doanya, saudara mari kita berdoa. Tuhan, engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Karena engkau adalah Tuhan. Emang yang lihat juga kurang enak juga ya ngeliatnya. Tapi kita termasuk orang yang terjebak dalam bentuk. Ini dia. Bentuk penyembahan. Oh penyembahan itu harus begini. Penyembahan itu harus begini. Oh penyembahan itu harus lagu cepat dulu, lagu pelan baru menyembah. Oh penyembah itu harus berlutut. Oh penyembah itu harus... kita terjebak bentuk. Padahal yang diinginkan Tuhan itu adalah apa? Hati. Makanya bedanya Tuhan dengan iblis. Pasti beda dong ya.
Kalau Tuhan mencari penyembah. Kalau iblis itu mencari penyembahan. Beda dong penyembah dengan penyembahan. Penyembah itu orangnya. Penyembahan itu aktivitasnya. Tapi kita terjebak dengan aktivitas. Ini dia. Padahal Tuhan merindukan apa? Pribadi kita. Tuhan bukan Tuhan yang kesepian di sorga. Lalu kemudian dia harus mendengar penyembahan umatnya. Enggak. Tuhan bukan seperti itu. Bahkan ketika Alkitab mencatat, ketika tidak ada satu orang pun yang menyembah. Tuhan bisa suruh batu-batu, pohon-pohon, gunung-gunung untuk menyembah dia. Tetapi kenapa Tuhan merindukan setiap saudara menyembah? Karena saudara umat kepunyaannya. Dia rindu saudara duduk di kakinya. Menyembah, berbicara, ngobrol. Kapan terakhir saudara duduk diam di kaki Tuhan? Lalu saudara berusaha ngobrol dengan Tuhan. Tidak terganggu dengan apapun. Suatu saat ada seorang pengkhotbah top. Saudara sering lihat di TV. Namanya Joyce Meyer. Dia seorang pendoa. Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Suatu saat dia didatangi oleh seorang temannya dan dia berkata begini. Gaya doa penyembahanmu kurang. Karena Tuhan ingin sebuah tahta dalam hidupmu, dalam rumahmu. Lalu karena memang dia hamba Tuhan yang luar biasa, dia selalu ingin melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia langsung rubah rumahnya, salah satu ruangannya dibikin sebuah tahta untuk Tuhan. Dirubah, dia kasih tahu suaminya, dia kasih tahu anak-anaknya. Lalu setelah itu jadi dia kasih tahu semuanya. Pokoknya setiap jam sekian saya masuk ruangan ini jangan ada yang ganggu saya. Keren kan? Keren. Lalu dia masuk ke ruangan itu. Begitu dia masuk. Baru 5 menit dia bingung. Saya harus ngomong apa lagi nih? Semua bahan doanya hilang. Habis. Di situ Tuhan berbicara. Bukan sebuah bahan doa. Tetapi sampaikan ucapan terima kasihmu. Sampaikan ucapan syukurmu. Bahkan ketika kita mengakui pengakuan kita. Bahwa ini semua hidup ini. Semua yang ada padaku ini dari Tuhan. Itu penyembahan saudara. Minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa doa yang bertele-tele seperti orang Farisi. Dan memang ternyata orang Farisi suka berdoa. Tapi bukan doa yang seperti itu yang diinginkan Tuhan. Tapi doa yang diinginkan Tuhan adalah apa? Sampaikan kerinduanmu. Sampaikan keinginanmu. Dalam ucapan doamu. Saudara, itu yang perlu kita perbaiki hari-hari ini. Mestinya masalah terbesar kita hari ini. Masalah terbesar gereja hari ini. Bukan corona. Bukan COVID-19. Tapi masalah terbesar adalah apa? Yaitu ketika gereja tidak tahu apa yang harus dia buat. Ini masalah terbesar. Masalah terbesar bukan ketika masalah problema apapun mendatangi saudara. Bukan. Tapi masalah yang lebih besar daripada masalah yang mendatangi saudara adalah apa? Ketika saudara tidak tahu apa yang harus saudara kerjakan. Ini dia. Untuk itulah saudara duduk di kaki Tuhan. Menyembah dia, sampaikan segala sesuatu yang saudara terima dari Tuhan. Akui keberadaan dia. Kadang-kala kita berpikir, gak perlu, toh juga Tuhan sudah tahu. Hei, sama dengan suami istri. Gak usah ditanya. Suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu pasti mencintai engkau. Betul? Pasti mencintai engkau. Tidak mungkin ada istri benci suami, sebaliknya atau apa anak dengan orang tua. Semua dicintai, semua mencintai. Semua tahu. Tetapi ada kalanya ketika itu diucapkan itu menjadi sesuatu yang berbeda. Amin. Suami mengucapkan I love you dengan istrinya. Demikian juga suaminya. Anak kepada orang tua.
Orang tua kepada anak. Sekalipun gak usah diucapkan, itu udah pasti tahu. Tapi ketika diucapkan, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Amin. Saudara tahu Tuhan cinta saudara, saudara juga cinta Tuhan, Tuhan juga tahu. Tapi ada waktunya, saudara Tuhan terima kasih. Gak usah ngomong terima kasih, saya tahu semua ini dari Tuhan. No. Saudara harus ucapkan itu. Karena ketika saudara mengucapkan itu, saudara sedang mengingatkan diri saudara. Dan saudara sedang memberitahu kepada iblis. Bukan kuat, bukan gagahku, tapi oleh karena roh Allah yang ada di dalam aku. Ini yang perlu diperbaiki. Makanya ketika iblis mencoba Yesus, dia berhadapan muka dengan Yesus. Yang pertama yang dicobai adalah masalah perut. Seringkali kan begitu. Ketika seseorang dihadapkan dengan perut, kadangkala Tuhan jadi nomor sekian. Ya kan? Makanya kalau dalam dunia hukum ada istilah maju tak gentar, membela yang bayar. Kan begitu. Ya kan? Karena masalah perut ini berbahaya. Bagaimana dengan kita? Apakah perut kita mengalahkan Tuhan kita? Yesus. Kenapa gak pencobaan dari ketiga pencobaan, kenapa bukan yang lain dulu? Kenapa tidak Yesus diajak ke hubungan bait Allah dulu? Tapi karena Yesus pada waktu itu lapar. Dengar baik-baik saudara, iblis paling tahu kondisi saudara hari ini yang saudara butuhkan. Ketika saudara lapar, iblis sodorkan roti. Ketika saudara kesepian, dia sodorkan yang kira-kira membuat saudara tidak menjadi kesepian. Apakah itu? Apa aja? Ya kan? Ketika saudara merasa sendiri, dia sodorkan sebuah teman yang lain. Hello. Tetapi Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini dia. Iblis stres. Dia gak bisa menjatuhkan Yesus. Sampai pada yang terakhir udahlah. Dia bawa Yesus ke tempat yang tinggi. Kalau dalam terjemahannya tempat yang tinggi ini apa ini? Kok iblis bisa memperlihatkan seluruh alam semesta. Dan iblis berkata, semua ini milikku, dunia ini milikku. Dan kamu bisa memilikinya. Ya kan? Asal, ini dia. Kamu sembah aku. Semua ini jadi milikmu. Dia lihatkan semuanya. Ini yang disebut kalau dalam bahasa yang sekarang ini, Yesus masuk dalam dunia maya. Dunia maya itu seperti kaca. Yang saudara bisa melihat tembus ruang, jarak dan waktu. Demikian Yesus diajak oleh iblis. Diperlihatkan seluruh dunia. Semua ini milikku. Semua ada dalam kuasaku. Kamu bisa memilikinya. Asal sembah aku. Dengar saudara. Iblis begitu sangat tahu nilai daripada penyembahan ini. Iblis tidak perlu berkata, sembah aku terus menerus. Enggak. Dalam bahasa aslinya cuma dikatakan ini, sembah aku. Sekali saja. Iblis gak perlu 2 kali saudara. Sekali saja. Maka semua ini akan jadi milikmu. Iblis begitu tahu sebuah nilai, sebuah penyembahan. Tapi gereja gak tahu. Ataupun kalau tahu dangkal. Umat Tuhan banyak yang gak tahu. Dikiranya penyembahan ini hanya sekedar pelengkap penderita. Penggembira menjelang firman. Menunggu firman. No. Iblis tahu nilai sebuah penyembahan. Iblis tidak perlu minta Yesus, sembah aku terus menerus. Cukup sekali. Dan yang sekali ini berbahaya. Perhatikan kegagalan saudara, mari flashback ke belakang. Kegagalan saudara, coba perhatikan. Kegagalan yang berujung keterusan, pasti dimulai dari sekali saja. Saya banyak ketemu anak-anak muda yang gagal mereka dalam pergaulan. Akhirnya menjadi pecandu narkoba. Mereka selalu bilang, padahal baru sekali loh.
Saya banyak ketemu anak muda yang mengalami MBA, dapat gelar MBA, married by accident. Artinya kecelakaan, hamil duluan. Rata-rata mereka bilang, padahal baru sekali Pak. Karena memang sekali pasti ada 2 kali. Lihat, Hawa jatuh, dia tidak makan sekeranjang pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia gak makan sekilo, dia gak makan 2, sekali. Dan Alkitab mencatat, lalu dia memberikan buah itu kepada suaminya. Berarti buah yang sama. Selesai dunia. Iblis begitu tahu nilai sebuah penyembahan. Maka dia mau tukar apa saja asal Yesus menyembah kepada dia. Sebab begitu Yesus menyembah dia, kutuk dalam Taman Eden yang mengatakan engkau akan diinjak dengan tumit dari seorang yang lahir dari wanita ini. Itu akan batal. Iblis tahu nilai penyembahan. Dan dengar baik-baik saudara. Dengar baik-baik. Ketika saudara menyembah, ada sesuatu yang terjadi di alam roh. Ketika saudara menaikkan pujian, itu ada sesuatu yang terjadi di alam roh. Ketika saudara menyanyi, ketika saudara Yesus padamu ku berseru. Pada waktu saudara menaikkan itu, saudara sedang create, saudara sedang menciptakan sesuatu di alam roh. Jadi bukan sekedar nyanyian. Makanya saya berkata buat saudara, hati-hati dengan setiap perkataan saudara, nyanyian saudara. Saya ngomong dengan anak-anak yang di rumah. Kalau kalian nyanyi nak, mungkin entah itu bahasa Korea kah, entah itu bahasa Uni Soviet kah, berusaha cari artinya. Kalau itu mengutuki diri, jangan dinyanyikan. Karena ada banyak lagu yang mengutuki diri. Ini dia. Saudara bisa lihat orang-orang yang menyanyikan lagu yang mengutuki diri, itu banyak yang terjadi, bukan banyak, hampir semua. Kembali kepada penyanyinya. Ini dia. Makanya ketika saudara menaikkan pujian, penyembahan, saudara sedang create, saudara sedang menciptakan sesuatu di alam roh. Dan itu akan kembali kepada saudara. Ini. Dan iblis tahu ini. Bayangkan kalau setiap hari saudara, dengan keluarga saudara, suami istri anak, menyembah Tuhan. Di alam roh sedang terjadi sesuatu dalam hidup saudara. Itu yang namanya corporate, penyembahan secara bersama. Bukan cuma ATM bersama, tapi penyembahan bersama. Itu akan memunculkan apa? Memberikan apa? Pengurapan bersama. Dan di luar biasa. Bayangkan kalau ini gereja, semua menyembah dengan pengertian yang sama. Hei, Tuhan sudah tidak lagi memandang fals, enggak fals. Alat musiknya kurang bagus, enggak. Tapi yang Tuhan dengar adalah apa? Nyanyian dari hati saudara. Ini dia. Iblis sengaja belokkan penyembahan ini cuma pada level bagus. Cuma pada level keren. Bukan pada sebuah kualitas kehidupan yang menyembah. Ini dia. Lukas 11 ayat yang ke-35. Lukas 11 ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Terang yang ada padamu. Kapan terang itu ada pada kita? Ketika saudara dilahirkan kembali. Terang yang ada padamu. Kapan terang itu menjadi gelap? Ketika saudara menjauh dari hadirat Allah. Kapan terang itu menjadi kegelapan? Ketika tidak ada hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Dan mari saya beritahu saudara.
yang perlu kita perbaiki di akhir zaman ini. Menjelang kedatangan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan nggak ada yang lain, saudara. Nggak ada yang lain. Ini yang perlu kita perbaiki. Ini dia, hubungan kita dengan Tuhan. Saya ajak saudara buka, saya jadi teringat sebuah satu ayat. Hosea. Hosea pasal 'Amos pasal yang ke-9. Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Dan siapkan juga Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Tapi Amos 9 ayat 11. Amos 9 ayat yang ke-11. Pada hari itu. Amos 9 ayat yang ke-11. Pada hari itu. Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dulu kala. Pada hari itu. Seharusnya hari ini dibaca. Pada saat ini. Bukan pada hari itu lagi. Saat ini Tuhan sedang mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Ini dia. Saudara, kalau saudara melihat penyanyi-penyanyi hebat semua berasal dari gereja. You name it. Sejak dari zaman Elvis Presley. Karena mereka adalah orang-orang yang diberi talenta untuk menyembah Tuhan. Kalau ada suku Lewinya Indonesia. Orang-orang yang mereka lahir dengan kemampuan bernyanyi dengan bagus. Orang Batak, orang Ambon. Mereka lahir, mereka nangis pakai vibra. Wah. Itu Lewinya orang Indonesia. Mereka suku-suku penyembah. Kisah Rasul 15 ayat 16. Termasuk Manado ya. Sekalipun mereka do aja gak tahu. Tapi mereka nyanyinya bagus. Manado. Nah, do-nya aja gak tahu tapi nyanyinya bagus. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-16 dan 17. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Kalau saudara bicara pondok Daud, gak ada yang lain. Itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya, ini dia, pondok Daud tidak akan dikembalikan. Supaya apa? Semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Ada banyak bangsa yang tidak mengenal Allah itu milik Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya itu adalah goyim. Itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan itu adalah milik Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Ini dia. Jadi hari ini. Mari kita kembali menjadi penyembah-penyembah. Amin. Amin saudara. Menjadi seorang pendoa dan penyembah. Dengan gaya doa yang diperbaharui. Bukan gaya doa curhat. Bukan gaya doa mencari kesan. Ada orang-orang yang berdoa biar terkesan. Kesannya keren. Kesannya rohani. Doa hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Amin saudara. Dan kembali menyembah. Saya mendorong setiap saudara. Ambil waktu saudara untuk menyembah. Dan ketika hari Minggu. Itu tadi kembali lagi Lukas yang ke-11. Biar terangmu tidak menjadi kegelapan. Lukas 11 ayat 35 tadi. Ayat 5. Ayat 35. Biar kita terang yang Tuhan taruh ini tetap bercahaya. Tidak menjadi gelap. Sediakan waktu buat saudara. Duduk di kaki Tuhan.
Sampaikan ucapan terima kasih, ucapan syukur. Nyatakan sifat-sifat Allah. Sembah Dia. Ajak keluargamu. Amin. Dan ketika Minggu, gaya hidup yang seperti ini, saudara memperhatikan supaya terang yang ada itu tidak padam. Dengan gaya hidup seperti itu, lalu ketika kita Minggu, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Wow. Itu yang akan membuat Tuhan dari sorga dia melirik. Membuat Tuhan menjadi tertarik ketika dia duduk di atas tahtanya. Dia menoleh dan dia tersenyum kepada gereja ini. Kepada setiap saudara dan saya. Hari ini tidak ada khotbah panjang. Tidak ada khotbah yang bertele-tele. Kembali ke Betel. Saya ajak saudara menyembah Tuhan. Amin. Amin saudara. Saya mengajak setiap saudara yang ada di rumah. Kalaupun saudara beribadah streaming. Hei, jangan mondar-mandir saudara. Jangan kesana kemari. Jangan disambil, saudara sedang ibadah. Kalau perlu pakai baju yang bagus. Duduk, dengar, ikuti setiap ibadah. Saudara tidak sedang nonton. Semua kita bukan penonton. Kita semua penyembah. Kita sedang menyembah Tuhan. Jangan nonton. Jangan nonton. Mulai hari ini. Hargai setiap waktu yang saudara berikan kepada Tuhan. Belajar dari situ hal yang kecil. Menghargai waktu untuk Tuhan. Dan ketika saudara menghargai waktu untuk Tuhan. Ketika saudara duduk mengikuti ibadah dimanapun saudara berada. Streaming sekalipun. Hei, lawatan Tuhan akan menjamah saudara. Pengurapan Tuhan akan menjangkau setiap saudara. Sebab kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang, jarak dan waktu. Mari setiap saudara yang ada di rumah. Saya ajak saudara menaikkan pujian ini bersama-sama dengan saya. Bersama dengan seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Sekali lagi katakan haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidup. Saudara yang ada di rumah, naikkan pujian ini. Berhenti dari semua aktivitasmu. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan dari hati. Haleluya. Bersama dengan kami yang ada di sini, mari kita sembah. Bahkan tanpa engkau sadari, malaikat pun ikut bernyanyi dengan kita hari ini. Mari naikkan pujian ini. Haleluya. Ku pelengku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, ini nyanyian hati kami yang menyembah kepadamu Tuhan. Dari hati kami mau belajar kembali mendekat kepadamu, mendekat kepadamu, mendekat kepadamu ya Tuhan, agar kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Sekali lagi katakan, oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat. Terpujilah mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Mari katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat. Terpujilah, oh mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi katakan, mulut, bahkan hati kami memuji Engkau sepanjang usia kami, sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Mari sembah Dia, nyatakan kebaikannya, perkatakan kebaikan yang saudara sudah terima, perkatakan pertolongan yang saudara sudah terima, perkatakan pemeliharaan yang saudara sudah terima, perkatakan saudara, nyatakan sifat Allah, perkatakan sifat Tuhan. Dia baik, Dia luar biasa, tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Dia Tuhan yang hidup. Haleluya. Oh, tidak baralah. Sungguh Kau baik Tuhan. Haleluya. Oh, ya Yesus. Haleluya. Bukan hanya mulut, tapi hati kami menyembah kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang kembali mendekat, kembali ke Betel. Dengan penuh kesukaan kami menyembah Engkau. Dengan penuh ucapan syukur kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan biar jemaat-Mu pulang dengan sebuah pengertian yang baru, dengan sebuah niat yang baru untuk memiliki waktu-waktu tertentu duduk di kaki-Mu menyembah Engkau. Itulah tandanya kami orang-orang yang beriman kepadamu. Itulah tandanya
kami menyembah Engkau, mengikuti Engkau. Memiliki waktu diam, berbicara, menyembah, dan juga memohon buat setiap apa yang kami perlukan. Karena Engkaulah sang sumber. Hamba-Mu selesai berbicara, meteraikan firman ini. Marialah Roh Kudus bersuara lebih keras kepada setiap anak-anak-Mu, untuk mereka mendekat lebih lagi, sebab inilah waktunya. Waktunya, ini waktunya Engkau akan segera datang. Dan biar setiap anak-anak-Mu mendekat kepadamu, berhimpun di Betel, berhimpun di dalam rumah Allah, dengan menaikkan pujian, dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan akhirnya setiap saudara pulanglah dengan membawa berkat, pewahyuan, kekuatan dan pengharapan yang baru turun atas setiap saudara. Buka hati dan kedua tangan. Berkat ini menyertai engkau. Kekuatan, damai sejahtera, perlindungan, pemeliharaan, segala yang terbaik turun atasmu. Berkat yang berlimpah-limpah. Apapun yang kau tabur, kau akan menuai dengan berlipat kali ganda. Berkat ini menyertai engkau, menyertai keluargamu, menyertai anak cucumu, menyertai pekerjaanmu, pelayananmu. Dan penyertaan Tuhan menyertai apapun yang engkau kerjakan, sehingga dibuatnya menjadi berhasil. Damai sejahtera dan sukacita, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai setiap saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sudah terima berkat, mari sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Yesus berkati saudara, para penyembah-penyembah yang luar biasa. Haleluya. Dan hari Kamis kita ada talk show di tempat ini. Saudara bisa juga mengikuti di rumah dengan streaming. Tetap di alamatnya di Facebook Bethany Hope Dash Central Park Kuta, dan ya, di Facebook. Jadi akan ada talk show, dan titelnya sih sudah diganti jadi Bincang-Bincang Sore Kita. Jadi setiap jam 18 sore. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin.